Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Amalia dengan NPM 2359201021 dari kelas 5A. Jadi video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas machine learning yang diampu oleh Bapak Hartono. Di sini tugas yang saya lakukan yaitu normalisasi data gaji. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dan memahami struktur dataset. Sebelum kita ngebaca dan memahami struktur dataset, kita bisa upload dulu datasetnya di sini. Kita browser dulu filenya. Misalnya Indonesian. Nah, ini udah terupload. Ini pertama kita import dulu. Import pandas SPD. Terus kita ngebaca Excelnya kayak supaya kita tahu kalau datanya itu benar-benar udah terbaca. Nah, terus kan ini tadi Nah, selanjutnya pada tahap ini dilakukan proses normalisasi data menggunakan metode min-max scaling. Teknik ini mengubah skala data numerik agar berada dalam rentang 0 sampai 1 saja. Terus proses ini dilakukan menggunakan fungsi min-max scaler dari pustaka scikit-learn. Hasilnya nanti kolom baru bernama salary underscore min-max ditambahkan ke dataset, berisi nilai gaji yang telah dilakukan. Alasan saya memilih metode ini, yang pertama itu karena min-max scaling mudah dipahami dan mempertahankan distribusi data aslinya. Terus cocok juga digunakan jika datanya tidak mengandung outlier yang ekstrim. Terus nilai hasil normalisasinya berada di kisaran 0 sampai 1 saja sehingga mudah diinterpretasikan gitu. Ini kita coba kita running. Nah, di sini udah ada tabel baru dengan nama salary underscore max. Terus di sini ada visualisasi distribusi sebelum dan sesudah normalisasi. Untuk memahami efek dari normalisasi data yang saya lakukan, di sini saya melakukan visualisasi distribusi data dalam bentuk histogram. Dua grafik yang ditampilkan itu, grafik pertama menunjukkan distribusi nilai gaji asli atau salary asli. Terus, grafik kedua menunjukkan distribusi nilai gaji setelah dinormalisasi atau salary underscore min-max. Kita coba running. Nah, ini distribusinya. Ini distribusinya. Dari hasil visualisasi di sini terlihat bahwa bentuk distribusi datanya relatif sama, nggak berubah bentuk gitu. Namun skala sumbu X berubah signifikan dari ratusan ribu ke 0 sampai 1 aja. Terus di sini menandakan bahwa min-max scaling berhasil menyetarakan skala tanpa mengubah pola distribusi datanya. Nah, dampak normalisasi data ini terhadap model machine learning-nya itu khususnya untuk model yang sensitif terhadap perbedaan skala fitur seperti model KNN atau K-nearest neighbor itu pengaruh skalanya mengukur jarak antar data. Jadi skala besar bisa mendominasi jarak gitu. Dampak normalisasinya, semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak. Untuk model SVM atau support vector machine, pengaruh skalanya itu mencari batas pemisah antar kelas berdasarkan nilai fitur. Kalau dampak normalisasinya, margin pemisah menjadi lebih optimal dan stabil. Setelah ada model neutral networks,
Pengaruh skalanya, proses training bergantung pada bobot dan aktivasi neuron, dan dampak normalisasinya training lebih cepat, konvergen lebih stabil, dan resiko gradient vanishing juga menurun. Dengan demikian, normalisasi ini membantu model belajar secara adil dari setiap fitur, bukan hanya dari fitur-fitur yang angkanya besar aja. Selain itu, normalisasi juga meningkatkan efisiensi perhitungan dan mempercepat proses training. Kalau dilihat dari hasilnya, nilai salary-nya yang awalnya berkisar antara 1 sampai 5 sekarang telah terkonversi cuman menjadi 0 sampai 1 aja. Terus distribusi datanya tetap dengan data asli, cuman skalanya aja yang berubah. Secara konseptual, hal ini membuat algoritma machine learning yang digunakan selanjutnya dapat bekerja lebih optimal dan akurat gitu. Proses normalisasi di sini tidak mengubah makna data, cuman dia mengubah skala representasi agar model dapat memahami setiap fitur secara setara. Jadi kesimpulannya, normalisasi itu merupakan tahap yang penting dalam data pre-processing, terutama bagi data yang mengandalkan perhitungan jarak atau gradient. Dalam kasus saya, Gauss gaji ini, penggunaan min-max scaling berhasil menyeimbangkan skala fitur salary tanpa mengubah bentuk distribusi data. Dampaknya ada peningkatan akurasi, kestabilan, dan efisiensi model machine learning yang akan diterapkan pada tahap berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.